Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Adianto. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengertian derivatif dengan anggota kelompok kami, yaitu Kiki Rafitasari, yang kedua ada Nike Maria, yang ketiga ada Cahya Setiadi, dan yang keempat ada saya sendiri, Widya Putri Adianto. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang derivatif. Ada definisi dari derivatif, yaitu misal diberikan fungsi y sama dengan fx dengan c anggota dari df. Nah, derivatif fungsi f di c didefinisikan dengan f aksen c sama dengan limit fx dikurangi fc per x dikurangi c untuk x mendekati c. Didapatkan limit f c plus delta x dikurangi fc per delta x dengan delta x mendekati 0. Nah, jika nilai limitnya ini ada, atau jika f aksen c-nya itu ada, maka fungsi f dikatakan terdiferensial di c, atau fungsi f ini memiliki turunan. Kemudian, sebuah garis lurus dicirikan oleh kemiringannya. Ukuran kemiringan garis disebut dengan gradien atau slope. Nah, semakin besar gradien tersebut, maka semakin curam garis tersebut. Nah, kemudian ada tali busur kurva yang disebut dengan garis sekan. Nah, pada gambar di bawah ini, ketika absis X digerakkan terus mendekati C, maka titik X Fx juga mendekati titik C, Fc. Dan pada akhirnya diperoleh garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik C. Nah, kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan tentang aturan rantai itu sebagai derivatif fungsi komposisi. Nah, yang pertama di sini tuh ada teoremanya. Teoremanya berbunyi misalkan I dan J interval pada R, dan misalkan fungsi G I memetakan ke R dan fungsi F untuk J memetakan ke R adalah fungsi-fungsi di mana Fj himpunan bagian dari I, dan misalkan C anggota J. Bila F terdiferensiasi di C dan G terdiferensiasi di Fc, maka fungsi komposisi G bundaran F terdiferensial di C dengan G bundaran F aksen sama dengan G aksen Fc dikali F aksen C. Nah, kita buktikan. Bukti. Nah, fakta yang diketahui pada teorema ini adalah bahwa C anggota dari J dan Fj himpunan bagian dari I. Kemudian F terdiferensial di C dan G terdiferensial di Fj. Nah, kita misalkan D itu Fc dibentuk fungsi G, I memetakan ke R dengan definisi GY. Yang pertama ada GY dikurangi GD per Y dikurangi D untuk Y tidak sama dengan D. Dan yang kedua ada G aksen D untuk Y sama dengan D. Nah, sini dimengerti bahwa karena G terdiferensial di Fc sama dengan D, maka G aksen D itu ada. Karena terdiferensial, maka turunannya ada.
Akibatnya kontinu di D. Dengan demikian limit GY sama dengan G aksen D sama dengan GD untuk Y mendekati D. Jadi G merupakan fungsi kontinu di D sama dengan FC. Nah, karena terdiferensial di C, maka F kontinu di C. Dengan demikian G bundaran F kontinu di C. Nah, maka akibatnya apa? Limit G bundaran Fx sama dengan G bundaran FC untuk X mendekati X itu sama dengan G FC sama dengan GD, karena D-nya ini FC, sama dengan G aksen D sama dengan G aksen Fx. Nah, selanjutnya diperhatikan untuk setiap Y anggota I, di mana Y tidak sama dengan D, diperoleh GY sama dengan GY dikurangi GD per Y dikurangi D. Nah, kemudian ini dipindah ruas, GY dikali Y dikurangi D sama dengan GY dikurangi GD. Nah, di sisi lain, saat Y sama dengan D ini diperoleh, karena Y sama dengan D, maka ini 0. Maka diperoleh GY dikurangi GD, jadi GY dikurangi GD sama dengan 0, sama dengan GY dikali Y dikurangi D. Nah, jadi untuk setiap Y anggota ini, untuk setiap Y anggota I itu diperoleh GY dikurangi GD sama dengan GD dikali Y dikurangi D. Nah, akibatnya untuk X tidak sama dengan C diperoleh G bundaran Fx dikurangi G bundaran Fc per X dikurangi C sama dengan G Fx dikurangi G Fc per X dikurangi C. Itu menghasilkan GY dikurangi GD per X dikurangi C. Nah, di sini didapatkan GD dikali Y kurangi D per X dikurangi C. Nah, jadi hasilnya limit G bundaran Fx dikurangi G bundaran Fc per X per C untuk X mendekati C itu sama dengan G aksen Fx limit Fx dikurangi Fc per X dikurangi C untuk X mendekati C. Itu sama dengan Gx G aksen Fc dikali F aksen C. Nah, maka terbukti G bundaran F aksen C itu sama dengan G aksen Fc dikali F aksen C. Nah, karena terbukti ini, maka aturan rantai itu disebut sebagai derivatif fungsi komposisi. Nah, sampai di sini dulu, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.